Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Selamat malam. Selamat malam minggu. Buat kamu yang selalu monolog di malam minggu, yuk dialog sama aku Pusti di Dialog Malam. Take a breath, relax, and let's start. 3, 2, 1. Dewasa. Kalian termasuk yang mana nih? Dewasa karena bertambahnya umur atau didewasakan keadaan? Ngomong-ngomong tentang dewasa, ngerasa gak sih? Semakin kita beranjak dewasa, kayak semakin khawatir, semakin cemas, banyak overthinking, banyak insecure-nya dibanding bersyukurnya. Kita tuh cemas, khawatir dengan masa depan sama hal-hal yang sebenarnya belum terjadi dan belum kita coba. Cuman ya mungkin ini fasenya. Dan ngerasa juga gak sih, semakin kita beranjak yang dewasa, masalah yang kita hadapi juga kayak levelnya tuh semakin meningkat. Iya kan? Kayak misalnya dulu deh, waktu kita kecil, kita tuh misalnya pulang sekolah nih, terus kita jatuh, atau misalnya kehujanan gitu, terus di jalan kan hujan-hujanan, terus kotor-kotoran tuh bajunya, tapi takut juga gitu kan pulang ke rumah. Kenapa? Takut diomelin kan sama orang tua karena bajunya kotor. Kenapa nggak nunggu dulu gitu, kenapa nggak nunggu dijemput? Tapi kan kita pas kita kecil kan kayak seru ya hujan-hujanan gitu. Atau enggak misalnya kita pengen beli mainan atau pengen beli permen, pengen beli jajanan yang kata orang tua nggak boleh, apalagi kata mama kan. Biasanya tuh ibu tuh yang paling kayak bawel gitu kan. Seru juga sih. Terus kita ngeliat orang-orang dewasa yang kayak kelihatannya tuh bebas ngelakuin apapun, terus kayak mau ngapain tuh nggak ada yang larang gitu ya, yang waktu itu kita lihat pas kita kecil. Kayaknya rasanya waktu itu pengen banget cepet-cepet gede, pengen banget cepet-cepet dewasa biar bisa bebas ngelakuin apapun yang kita inginkan. Atau misalnya pas kita zaman SMA atau zaman SMP, takut banget dimarahin sama guru karena misalnya lupa ngerjain tugas, atau diomel-omelin sama orang tua karena main mulu. Waktu-waktu kita remaja gitu kan suka banget ya main-main sama temen gitu keluar. Duh, kangen gak sih kalian sama masa-masa kayak gitu? Dan sekarang rasanya tuh kayak pengen balik gitu ke masa-masa itu, masa-masa kita kecil. Dan saat ini tuh kayak bener-bener merasakan, mengalami yang namanya problem kehidupan. Kayak bener-bener suatu problem gitu. Iya gak sih? Mungkin ada yang udah ngerasa dari mulai masuk dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan, kayak misalnya perbedaan pendapat sama orang tua, terus kita lihat orang-orang sekeliling kita atau teman-teman yang pencapaiannya udah kayak lebih bisa
mencapai lebih gitu. Kayak kok orang-orang bisa ya udah ada di titik itu, sementara kita masih stuck di sini aja gitu. Itu tuh salah satu hal yang sebenarnya di fase sekarang ini tuh yang bikin overthinking dan insecure gitu. Iya gak sih? Atau aku aja sih yang ngerasain mungkin ya. Apalagi yang masuk usia 20-an atau udah masuk di fase usia 20-an. Ya ampun, udah kepala dua gitu. Gak kerasa ya, waktu itu cepet banget berlalunya. Buat yang udah memasuki masa-masa itu, level tentang kehidupannya itu kayak lebih berasa. Gimana dunia luar, gimana siklus kehidupan, gimana tentang lingkungan sekitar, gimana tentang diri sendiri juga, gimana tentang segala hal. Semakin menyadari, semakin ada banyak hal-hal yang kita ketahui gitu, yang sebelumnya tuh nggak pernah kebayang ternyata seperti itu. Terus kayak misalnya tentang dunia percintaannya mungkin, yang di masa-masa di fase itu tuh kayak lebih seneng aja, lebih suka aja sama hal-hal yang memang udah pasti gitu. Begitupun dengan dunia pertemanan. Saat dewasa tuh kayak misalnya nih, dulu pas kita sekolah temennya tuh banyak banget, dan semakin kesini tuh kayak semakin menipis dunia pertemanannya. Kayak seiring berjalannya waktu tuh akan ada hal-hal yang tereliminasi dan kayak nggak ada magnet lagi gitu sama kita. Ya meskipun misalnya masih berhubungan baik, tapi kayak yang nggak sedekat dulu gitu. Kayak semakin kita beranjak dewasa tuh ya dunia pertemanan semakin menyempit. Tapi enaknya adalah kita tuh benar-benar bisa menemukan seorang temen, seorang sahabat yang kayak benar-benar sahabat. Pokoknya menemukan yang terbaik yang emang menyatu sama kita. Tapi dibalik itu semua, aku tuh kayak pengen berterima kasih untuk segala hal, untuk segala jalan pendewasaan yang sudah dialami. Karena tanpa kita sadari, banyak banget hal-hal yang sebenarnya patut banget untuk disyukuri. Kayak misalnya kita jadi tahu mana orang-orang yang benar sayang sama kita, orang-orang yang benar peduli sama kita, orang-orang yang benar-benar perhatian sama kita. Kita juga jadi tahu, jadi lebih tahu caranya menghargai, menyayangi. Sebenarnya yang kita butuhin tuh yang seperti apa? Kasih sayang, cinta yang sebenarnya kita perluin buat kehidupan tuh seperti apa? Hal-hal seperti itu. Itu sih yang kayak serunya jadi dewasa. Untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua yang sedang dalam masa dewasa, beranjak dewasa, atau dalam masa pendewasaan, yuk nikmati aja, karena kita tuh akan terus tumbuh. Sekarang mungkin kita dalam fase beranjak dewasa,
terus nanti kita dalam fase dewasa, terus nanti tumbuh lagi dalam fase lebih dewasa dan seterusnya. Pasti masalah-masalah yang kita hadapi saat ini tuh kayak terasa yang masalah yang paling berat gitu. Kayak aduh ya Allah, kenapa sih gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi di masa depan, terus kita balik lagi memori yang masa lalu, sebenarnya masalah yang udah kita hadapi itu kayak gak ada apa-apanya dibanding sekarang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah, gak akan ada habisnya sih ya. Kayak yang dihadapi sekarang tuh akan kayak sangat berat banget, tapi setelah dilalui dan dilihat di masa depan tuh kayak aduh gak ada apa-apanya. Mungkin di masa depan kita udah jadi orang tua, udah jadi punya label seorang istri atau suami, dimana masalah kita tuh bukan tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang-orang di sekitar kita. Kayak misalnya kalau udah jadi seorang ibu atau ayah, tanggung jawab masalah kita tuh bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang gimana tanggung jawab kita sama anak, tanggung jawab kita sama istri atau suami, sama keluarga. Pasti cakupannya akan lebih luas. Dan saat itu ketika kita ngebayangin saat-saat kita beranjak dewasa, kayak aduh pengen balik lagi nih ke masa-masa dewasa. Begitu aja seterusnya. Kehidupan tuh emang kayak gitu ya. Ya makanya nikmati aja setiap prosesnya mungkin ya. Karena setiap masa punya ceritanya masing-masing, punya pelajarannya masing-masing, punya hal-hal positifnya masing-masing. Aku jadi keinget salah satu drakor. BTW kalian ada yang suka nonton drakor atau dracin gitu? Di sana tuh dia tuh ngomong kalau suatu tragedi itu sebenarnya bisa diubah jadi komedi. Hah? Kok bisa gitu? Tragedi jadi komedi? Ternyata kata dia tuh tragedi itu bisa jadi komedi saat kita lihat lagi di masa depan. Kayak seiring berjalannya waktu, hal yang membuat kita sedih gitu di masa ini, terus kita inget-inget lagi di masa depan, sebenarnya itu hal-hal yang kayak kalau dikenal tuh jadi lucu gitu. Kayak misalnya ada teman yang jatuh gitu, atau misalnya dikejar-kejar apa gitu, pas kejadiannya kan kayak kita takut atau deg-degan atau gimana gitu, tapi pas kita ulang lagi di masa depan gitu, diceritainnya tuh nggak sedih lagi gitu, nggak sedih lagi, tapi kayak ketawa-ketawa, jadi hal yang lucu buat dikenang gitu. Semoga untuk setiap tahap yang sudah kita lalui menjadi suatu pelajaran, memberikan kita suatu hal yang positif, yang bisa kita ambil hal-hal positifnya. Untuk setiap fase-fase yang akan kita hadapi, semoga kita kuat untuk menjalaninya. Semoga selalu diberikan kemudahan, selalu didekatkan dengan orang-orang yang peduli sama kita, orang-orang yang selalu mendukung kita, orang-orang yang selalu sayang sama kita. Dan juga semoga kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang dan bisa saling mengerti satu sama lain dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pokoknya untuk aku
untuk kamu, untuk kita semua. Tetap semangat dan terus lanjutkan kehidupan ini. Nikmati setiap prosesnya, karena kita gak selamanya berada di fase ini. Akan selalu ada fase-fase lain yang menunggu di depan. Aku harap dialog malam ini jadi teman buat kamu yang sedang merasakan, yang sedang berada di fase ini. Aku harap di dunia nyata kamu bisa menemukan seseorang yang bisa berbagi segala cerita kamu, bisa saling berbagi setiap kisah yang dilalui. Terima kasih untuk kamu yang udah jadi teman dialog aku di episode pertama ini. Semoga hari esok lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di next dialog malam. In the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see